warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Cahya Ramadhani dari kelas A dengan NIM 4524091080. Di sini saya akan memaparkan tugas video ke-9 saya tentang refleksi diri di mana saya ditugaskan untuk menguraikan kelebihan dan kelemahan saya serta cara saya mengoptimalkan kelebihan dan cara saya mengatasi kelemahan saya. Kemudian apa rencana saya ke depannya dan langkah yang akan saya ambil untuk mencapai rencana saya ke depannya. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang kelemahan saya. Nah, kelemahan saya itu yang pertama, saya memiliki sifat yang tidak enakan, atau bisa dibilang saya juga sulit untuk menolak seseorang. Yang kedua, saya juga terkadang kurang percaya diri. Dan yang ketiga, saya mudah kecewa dengan orang. Yang keempat, saya juga gampang memberikan kepercayaan kepada seseorang. Yang kelima, saya terkadang sulit untuk mengambil keputusan atau sering bimbang dalam memutuskan sesuatu. Yang keenam, saya biasa gugup untuk berbicara di depan banyak orang, atau biasa disebut saya demam panggung. Yang ketujuh, saya juga biasa menunda pekerjaan. Dan yang terakhir, saya orangnya people pleaser. Nah, cara saya untuk mengatasi kelemahan saya, yang pertama, cara saya untuk mengatasi sifat tidak enakan ini, saya harus menentukan kapan saya mengatakan tidak, dan saya harus mengingat bahwa tidak ada salahnya dengan menolak permintaan itu jika itu merugikan untuk saya. Dan saya juga harus berlatih untuk mengatakan tidak dengan cara yang lebih sopan atau yang menghormati, namun tetap memperhatikan kebutuhan dan kenyamanan diri sendiri. Saya juga harus membangun kepercayaan diri. Semakin saya merasa percaya diri dengan diri sendiri, semakin mudah untuk berbicara jujur tanpa ada rasa khawatir menyakiti perasaan orang lain. Nah, yang kedua itu kurang percaya diri. Cara saya mengatasinya adalah berfokus pada pencapaian kecil, merayakan hal-hal kecil yang berhasil saya capai akan meningkatkan rasa percaya diri saya. Serta saya harus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, menambah kemampuan dan keterampilan di area yang kurang saya kuasai akan memperkuat rasa percaya diri saya. Saya juga harus mengubah pola pikir saya agar menjadi lebih positif untuk menambah rasa percaya diri saya. Yang ketiga, cara saya mengatasi kekurangan saya yang ketiga yaitu saya juga harus mengatur harapan yang realistis, memahami bahwa tidak semua orang akan bertindak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berusaha menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan. Dan juga saya harus berlatih memaafkan dan melepaskan. Kemudian fokus pada diri sendiri, mengalihkan perhatian saya pada hal-hal yang dapat saya kontrol, yaitu diri saya sendiri, dan jangan bergantung pada perilaku orang lain untuk kebahagiaan diri saya. Yang keempat, cara saya mengatasi kelemahan saya yaitu saya harus belajar berhati-hati dalam membangun hubungan, tidak langsung memberikan kepercayaan penuh kepada orang tanpa mengenal orang tersebut dengan baik. Yang kelima, cara saya mengatasi kelemahan saya yang kelima yaitu jangan terlalu lama ragu. Tetapkan waktu untuk memutuskan dan menghindari menunda-nunda pekerjaan terlalu lama.
dan membuat daftar sebelum membuat keputusan. Semakin banyak informasi yang saya miliki, maka semakin mudah saya untuk memilih keputusan yang terbaik. Yang keenam, cara saya mengatasinya yaitu dengan latihan dan persiapan. Semakin sering saya berbicara di depan umum, maka saya akan semakin terbiasa dan percaya diri pada diri saya. Mencoba berlatih di depan teman atau keluarga terlebih dahulu. Cara saya mengatasi kelemahan saya yang ketujuh yaitu dengan menggunakan teknik Pomodoro. Mencoba teknik ini yaitu dengan bekerja selama 25 menit penuh, kemudian istirahat selama 5 menit. Ini dapat membantu menjaga fokus dan mengurangi kecenderungan menunda. Dan saya harus menetapkan deadline pribadi. Membuat deadline yang lebih ketat untuk diri sendiri dan komitmen untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang sudah saya tetapkan. Cara saya mengatasi kelemahan saya yang kedelapan yaitu memahami alasan mengapa saya menyenangkan orang lain dan tetapkan batasan yang sehat, yaitu dengan belajar untuk mengatakan tidak jika saya merasa bahwa ini akan merugikan saya nantinya. Dan saya juga harus menjaga harga diri saya. Saya harus mengingat bahwa nilai diri sendiri tidak bergantung pada seberapa banyak orang yang menyukai saya. Saya harus fokus bagaimana saya merasa dengan diri sendiri, bukan dengan bagaimana orang lain menilai saya. Kemudian kelebihan saya dan cara saya untuk mengoptimalkan kelebihan tersebut. Yang pertama, saya dapat menjadi pendengar yang baik. Nah, cara saya mengoptimalkannya yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif setelah mendengarkan saya membantu orang lain dan memberikan saran atau masukan yang membangun. Ini dapat menunjukkan bahwa saya tidak hanya mendengarkan tetapi juga peduli dan aktif dalam membantu. Dan mempelajari empati lebih dalam. Melalui mendengarkan dengan empati, saya bisa lebih memahami perasaan orang lain yang dapat memperkuat hubungan interpersonal. Yang kedua, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, cara saya untuk mengoptimalkan kelebihan saya menggunakan kemampuan adaptasi di berbagai situasi di tempat kerja atau di lingkungan sosial baru. Kemampuan ini membuat saya lebih cepat untuk menyesuaikan diri, membuka peluang untuk berkembang, dan membangun hubungan yang lebih kuat. Kemudian saya meningkatkan kemampuan komunikasi. Beradaptasi juga berarti saya harus berkomunikasi dengan baik dengan banyak orang, dan ini mampu meningkatkan kemampuan saya dalam bekerja dengan beragam tim atau dalam situasi yang berbeda nantinya. Yang ketiga, saya juga senang belajar hal baru. Cara saya mengoptimalkannya yaitu berbagi pengetahuan. Saya bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang lain dengan berbagi apa yang telah saya pelajari, dan ini akan memberikan dampak positif pada perkembangan orang di sekitar saya, serta menerapkan dalam pengembangan diri. Saya menggunakan rasa ingin tahu saya untuk selalu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, misalnya mengikuti kursus, membaca buku, atau mencoba hobi baru yang dapat menambah wawasan. Yang keempat, saya juga tidak mudah menyerah saat saya gagal. Nah, cara saya mengoptimalkan ini, saya menggunakan kegagalan ini sebagai pembelajaran, menganggap kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Dengan mindset ini, saya bisa lebih mudah bangkit dan melanjutkan usaha tanpa merasa terhambat.
Kemudian saya menetapkan tujuan jangka panjang. Fokus pada misi jangka panjang dapat membantu saya tetap termotivasi meskipun menghadapi berbagai rintangan. Yang kelima, saya juga suka dengan kerapian atau sangat memperhatikan penampilan. Cara saya mengoptimalkan ini, saya menggunakan kerapian untuk produktivitas, menjaga ruang kerja atau kehidupan pribadi tetap teratur, dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi stres. Ini juga dapat membantu saya fokus pada tugas yang lebih penting dan memilih tempat yang mendukung penampilan saya. Menjaga penampilan yang rapi dapat meningkatkan kepercayaan diri saya yang dapat menciptakan kesan positif pada orang lain, terutama di lingkungan kerja nantinya. Yang keenam, saya juga memiliki pribadi yang humoris atau menyenangkan. Cara saya mengoptimalkannya itu menghindari humor yang merugikan. Memastikan humor yang saya gunakan tidak menyinggung atau merugikan orang lain, menggunakan humor yang positif untuk meningkatkan semangat dan kerja sama tim, memanfaatkan humor dalam kepemimpinan. Jika suatu saat nanti saya menjadi pemimpin, humor ini bisa menjadi alat untuk mendeskripsikan diri dengan tim, menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman dan produktif. Yang ketujuh, saya juga memiliki jiwa yang independen atau mandiri. Cara saya mengoptimalkan kelebihan saya ini dengan mengembangkan kemandirian dalam pekerjaan. Dengan kemampuan untuk bekerja secara mandiri, saya dapat bisa menjadi lebih efisien dalam menyelesaikan tugas dan mengelola waktu. Yang kedelapan, saya dapat mengatur emosi atau saya bisa dibilang orangnya sabar. Cara saya mengoptimalkan ini menggunakan emosi saya dengan bijak. Kemampuan untuk mengelola emosi memungkinkan saya untuk tetap tenang dan rasional dalam situasi stres. Ini sangat berguna dalam pekerjaan yang menuntut dan hubungan interpersonal. Yang kesembilan, saya senang jika membantu orang lain. Nah, cara saya mengoptimalkan ini menjadikan membantu orang lain sebagai kebiasaan, mencoba untuk membantu orang lain secara teratur, baik itu dalam pekerjaan, kehidupan pribadi, atau kegiatan sosial. Ini akan memperkaya hidup saya dan membangun jaringan sosial yang lebih kuat. Dan menggunakan untuk pekerjaan sosial atau relawan. Kemudian pastikan menjaga keseimbangan. Jangan sampai keinginan untuk membantu orang lain justru mengorbankan kesejahteraan diri saya sendiri, dan saya harus memastikan saya tetap memperhatikan kebutuhan saya sendiri. Yang ke-10, saya juga memiliki kemampuan dalam berorganisasi. Cara saya untuk mengoptimalkan kelebihan saya ini, saya menggunakan kemampuan organisasi untuk efisiensi, menerapkan keterampilan untuk merencanakan tugas-tugas dengan lebih baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional, membuat list atau menggunakan aplikasi manajemen tugas untuk membantu saya tetap terorganisir. Sebagai seorang mahasiswa psikologi dan sebagai seorang anak, tentunya saya memiliki rencana masa depan saya. Yang pertama, mendapatkan gelar sarjana, yaitu dengan menyelesaikan studi dengan IPK tinggi. Langkah konkret yang akan saya ambil yaitu fokus pada akademik, membuat jadwal belajar yang efektif, prioritaskan tugas dan ujian penting, aktif di dalam kelas, yaitu dengan ikuti diskusi kelas, mengajukan pertanyaan dan berbagi ide dengan dosen atau serta teman kelas, dan juga memanfaatkan sumber daya kampus menggunakan perpustakaan, fasilitas akademik, dan bimbingan dosen. Yang kedua, mengembangkan keterampilan praktis
dalam psikologi dengan mengikuti magang atau pengalaman praktikum. Langkah konkret yang akan saya ambil yaitu mencari pengalaman praktikum dengan mendaftar magang di rumah sakit, lembaga konseling, atau organisasi sosial yang berfokus pada kesehatan mental, dan belajar dari pengalaman lapangan, menerapkan teori yang dipelajari di kampus dalam praktik, jika memungkinkan menemui klien di bawah pengawasan profesional. Yang ketiga, saya ingin menjadi spesialis di bidang psikologi industri. Dan langkah konkret yang akan saya ambil yaitu meningkatkan pendidikan. Setelah mendapatkan gelar sarjana nantinya, saya melanjutkan studi ke jenjang magister atau profesi untuk mengkhususkan diri di bidang yang saya pilih ini. Yang keempat, memberikan kontribusi kepada keluarga dengan membantu keluarga secara emosional dan finansial. Langkah konkret yang akan saya ambil yaitu mencari cara untuk berkontribusi secara finansial. Jika nanti saya sudah bekerja, saya akan memberikan sebagian dari penghasilan saya untuk membantu keluarga, misalnya dengan menyisihkan uang untuk kebutuhan sehari-hari atau dengan menabung. Saya juga harus membuat rencana belajar yang struktur, menentukan prioritas studi dan membuat daftar tugas, serta menetapkan waktu untuk belajar dan revisi, dan menggunakan teknik manajemen waktu seperti Pomodoro atau blok waktu untuk memaksimalkan belajar. Yang terakhir, evaluasi dan penyesuaian rencana. Saya akan melakukan evaluasi kemajuan dalam studi dan melihat apa yang telah saya capai selama ini, dan jika ada perubahan nantinya, saya tidak ragu untuk mengubah dan fleksibel, dan menjadi fleksibel adalah kunci untuk mencapai tujuan jangka panjang.